Bapak dan Ibu, wacana kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan 2026 kembali menguat. Namun pemerintah menegaskan, semua harus dihitung secara sustainable dan tidak gegabah. Menteri Keuangan memberi sinyal, tapi masih menunggu evaluasi kuartal pertama. Lalu bagaimana posisi rapel, taspen, asabri, dan kesiapan negara sebenarnya? Mari kita luruskan semuanya berdasarkan rapat resmi DPR. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, pembahasan mengenai kenaikan gaji ASN dan rapel pensiunan tahun 2026 kembali mengemuka dalam rapat-rapat resmi di DPR. Salah satu pertanyaan kunci yang muncul adalah, apakah program kenaikan ini benar-benar telah ditimbang dari sisi keberlanjutan fiskal negara? Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kenaikan gaji tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan keinginan atau tekanan publik. Pemerintah harus memastikan apakah skema kenaikan 5%, 4%, atau angka lainnya benar-benar sustainable bagi APBN dalam jangka panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara terbuka menyampaikan bahwa pemerintah masih memerlukan evaluasi setidaknya 1 kuartal ke depan sebelum meningkatkan belanja pegawai. Evaluasi kuartal pertama tahun 2026 akan menjadi dasar utama untuk melihat arah penerimaan negara dan kondisi ekonomi nasional. Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin gegabah. Kenaikan gaji ASN dan implikasinya terhadap pensiunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara agar tidak menimbulkan beban di tahun-tahun berikutnya. Wacana kenaikan ini sendiri mencuat setelah pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Panerbe Rini Widiantini. Dalam pertemuan tersebut, muncul pembahasan angka kenaikan hingga 8% untuk ASN aktif. Namun untuk pensiunan muncul argumentasi bahwa persentase kenaikan perlu lebih tinggi karena pensiunan tidak lagi menerima tunjangan kinerja seperti pegawai aktif. Dalam diskusi publik yang berkembang, disebutkan bahwa kenaikan hingga 12% bagi pensiunan dimaksudkan untuk menjaga daya beli di masa tua, terutama menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Jika skema ini diterapkan secara berlaku surut sejak Januari 2025, maka selisih selama 11 bulan itulah yang disebut sebagai rapel. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Hingga saat ini, kenaikan tersebut masih berada pada tahap wacana dan evaluasi, belum menjadi keputusan final negara. Tanpa peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang sah, rapel belum dapat direalisasikan secara hukum. Dalam rapat dengar pendapat DPR Komisi FIS, isu lain yang turut dibahas adalah kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun, khususnya pasca kasus-kasus lama yang sempat mencoreng nama lembaga pengelola. Direksi PT Taspen dan Asabri menegaskan bahwa pembayaran manfaat pensiun dan klaim peserta tetap berjalan tanpa penundaan. Bahkan dalam kasus-kasus besar, seperti insiden KRI Nanggala, seluruh hak peserta dibayarkan penuh dan tepat waktu. Dalam rapat tersebut juga dibahas komposisi mitra bayar pensiun. Untuk Taspen, mitra terbesar masih didominasi oleh bank-bank himbara seperti BRI dan Bank Mandiri Taspen. Disusul PT Pos Indonesia untuk menjangkau pensiunan yang belum sepenuhnya melek digital. Sementara Asabri memiliki komposisi mitra bayar yang sedikit berbeda, dengan PT Pos sebagai salah satu mitra terbesar, karena jangkauannya hingga wilayah terpencil. Anggota DPR menekankan pentingnya sinergi BUMN, terutama setelah terbentuknya holding Danantara, agar dana pensiun dan layanan kepada pensiunan tetap berada dalam ekosistem nasional yang kuat dan aman. Isu keberlanjutan juga mencuat terkait kenaikan iuran THT. Direksi Asabri menjelaskan bahwa usulan kenaikan iuran 5% telah melalui kajian aktuaria independen. Kenaikan tersebut tidak semata-mata untuk operasional, melainkan untuk meningkatkan manfaat peserta di masa depan, serta menutup kewajiban jangka panjang yang meningkat akibat perubahan suku bunga aktuaria. Dalam penjelasan teknisnya, penurunan suku bunga aktuaria dari 9,5% ke 7,5% berdampak pada peningkatan liabilitas manfaat masa depan hingga 5,17 triliun. Kewajiban ini dicatat sebagai piutang kepada negara karena kebijakan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Dari seluruh rangkaian rapat dan pernyataan resmi ini, dapat ditarik kesimpulan yang jernih. Pemerintah tidak menutup pintu terhadap kenaikan gaji ASN dan pensiunan, namun juga tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Evaluasi kuartal pertama 2026 akan menjadi penentu utama. Jika kondisi penerimaan negara memungkinkan, maka kebijakan belanja pegawai termasuk kenaikan gaji dapat dibahas lebih lanjut pada kuartal kedua. Jika belum, maka penyesuaian akan ditunda demi menjaga stabilitas APBN. Rapel yang saat ini ramai dibicarakan bukanlah keputusan yang sudah ditetapkan, melainkan konsekuensi yang baru bisa muncul jika kebijakan kenaikan gaji ditetapkan secara resmi dan berlaku surut. Sebagai penutup, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap tenang dan kritis. Jangan mudah percaya pada informasi yang menyebut angka dan tanggal pasti tanpa dasar regulasi. Hak pensiunan tidak dihapus, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar adil, terukur, dan berkelanjutan. Kami akan terus memantau setiap keputusan resmi pemerintah dan DPR. Jika nanti kenaikan gaji dan rapel benar-benar ditetapkan, kami akan menyampaikannya secara lengkap, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.